Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan sedikit menambahkan materi bab 3 ya. Nanti bisa sambil dibaca dan dipelajari dan mungkin bisa untuk menambah eh, wawasan atau tambahan untuk nanti menyusun proposal KTI. Baik, kalau di bab 3 ini adalah metodologi penelitian yang nanti apa yang akan Bapak Ibu teliti gitu nggih. Baik, kita mulai. Untuk proposal KTI nanti susunannya adalah bab 1, bab 2, bab 3 dan nanti daftar pustaka gitu nggih. Jadi belum ada hasil dan pembahasan. Nah, lebih jelasnya nanti ada halaman judul, halaman persetujuan, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, kemudian di pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah membuat. Kemudian bab 2 nanti isinya adalah tinjauan pustaka. Ada tinjauan pustaka dengan teori-teori yang sudah Bapak Ibu cari dari literatur. Kemudian ada kerangka teori, kerangka konsep, kemudian hipotesis atau kerangka empiris, atau keterangan empiris atau pertanyaan penelitian. Kemudian nanti ada bab 3, yaitu metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis dan rancangan penelitian, kemudian tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, jalannya penelitian, cara analisis data, dan jadwal penelitian. Kemudian yang terakhir nanti adalah daftar pustaka. Jadi dari mana saja literatur yang diperoleh itu dituliskan di daftar pustaka. Kemudian yang terakhir lampiran. Baik, kita akan sedikit membahas di metodologi penelitian. Yang pertama tentang jenis dan rancangan penelitian. Nah, jenis dan rancangan ini disesuaikan dengan hipotesis yang akan diuji ataupun pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Kemarin Bapak Ibu sudah menuliskan kalau tidak ada hipotesis berarti berupa pertanyaan penelitian atau keterangan empiris gitu nggih. Kemudian terdapat beberapa taksonomi jenis dan rancangan penelitian yang dapat digunakan acuan, antara lain taksonomi berdasarkan pendekatan penelitian yang dikembangkan oleh Creswell 2003. Nah, nanti bisa dicari. Kemudian kalau untuk jenis penelitian, ini ada 2 ya, eksperimental dan non-eksperimental. Nah, untuk yang jenis penelitian eksperimental, ini meliputi ada eksperimental murni, ada yang kuasi gitu ya, jadi ada macam-macam. Kemudian kalau yang jenis penelitian non-eksperimental ini ada macam-macam juga, ada deskriptif gitu ya, biasanya non-eksperimental bisa deskriptif ataupun analitik, nanti disesuaikan dengan penelitian. Peneliti yang menggunakan rancangan yang belum banyak digunakan dalam konteks kesehatan masyarakat diharapkan menguraikan detail dari rancangan yang digunakan dan mencantumkan referensi utama rancangan tersebut. Nah, nanti apapun rancangan penelitiannya gitu nanti silahkan dituliskan dari sumber mana Bapak Ibu memperolehnya gitu ya, dari buku apa. Nah, itu wajib dituliskan nanti di belakang jenis atau rancangan penelitian yang Bapak Ibu tuliskan. Baik, kemudian untuk rancangan penelitian ini untuk yang deskriptif misalnya, karena Bapak Ibu ini banyak sekali yang deskriptif ya. Ini ada yang disebut penelitian survei. Ini metode penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap sekumpulan objek yang lazimnya cukup banyak dalam periode waktu tertentu. Nah, secara umum penelitian survei ini bertujuan untuk menilai suatu kondisi atau penyelenggaraan suatu program kesehatan. Jadi disurvei bagaimana suatu program ini jalannya itu seperti apa gitu ya. Disurvei dulu apakah sesuai atau tidak. Misalnya ini program obat generik pada saat ini dan hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan perbaikan program tersebut gitu ya. Kemudian pelaksanaan survei lazimnya hasil yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif berdasarkan data yang terkumpul. Jadi data yang ada nanti dikuantitatif dihitung bagaimana apakah
hasilnya sesuai atau tidak sesuai gitu ya. Kemudian ada penelitian studi kasus atau case study, atau biasanya disebut penelitian lapangan. Ini dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah, keadaan, dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Jadi, saat ini bagaimana gitu ya apabila, mempelajari sesuatu tentang latar belakang masalah, keadaan, dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Jadi studi kasusnya sedang berjalan dan ingin diteliti. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Ini biasanya studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Jadi memang biasanya besar gitu ya lingkupnya suatu kasus gitu biasanya lingkupnya lebih besar gitu. Kemudian ada studi perbandingan atau comparative study. Ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor-faktor apa saja atau situasi seperti apa yang menimbulkan suatu peristiwa tertentu. Jadi ingin tahu nih persamaan dan perbedaannya gitu ya. Kemudian faktor apa yang akan mempengaruhi. Nah, ini studi perbandingan diawali dengan melakukan pengumpulan fakta-fakta tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu gejala tertentu, lalu dibandingkan dengan situasi yang lain. Jadi, membandingkan satu dengan yang lainnya, kemudian faktornya apa saja sehingga terjadi peristiwa tersebut gitu ya. Jadi ini biasanya saling membandingkan. Ada studi korelasi atau correlation study. Ini disebut juga studi korelasi populasi, metode penelitian dengan populasi sebagai unit analisis. Nah, tujuannya apa? Untuk mendeskripsikan hubungan korelatif antara variabel terikat, misalnya masalah gizi dan kesehatan, dan juga dengan faktor-faktor yang diduga sebagai determinan yang mempengaruhi terhadap masalah gizi dan kesehatan tersebut. Jadi ada korelasinya, misalnya faktor-faktor determinannya umur, penggunaan fasilitas, pelayanan kesehatan, konsumsi jenis makanan, obat-obatan, alkohol, dan rokok. Ini saling berkorelasi antara misalnya gizinya baik apabila pelayanan kesehatannya tinggi. Nah, itu ada korelasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada hubungan korelasi antara variabel terikat dan juga variabel bebasnya gitu ya, dan faktor-faktornya yang mempengaruhi gitu. Jadi kita ingin tahu kalau konsumsi jenis makanan ini mempengaruhi berkorelasi tidak dengan gizi dan juga kesehatan gitu. Jadi ini kita melihat faktor yang mempengaruhinya. Kemudian ada cross seksional. Ini penelitian non eksperimental dalam rangka mempelajari dinamika korelasi antara faktor risiko dan efek berupa penyakit atau status kesehatan tertentu dengan model pendekatan point time. Jadi pada waktu tertentu gitu ya. Nah, biasanya variabel-variabel yang termasuk faktor risiko dan faktor efek ini diamati sekaligus pada saat yang sama. Nah, ini biasanya banyak penelitian yang Bapak Ibu lakukan ini adalah yang cross seksional di sini gitu ya. Ingin tahu mengapa terjadi gitu ya penyakit ini, kemudian status kesehatannya seperti apa, pengetahuannya bagaimana gitu ya. Nah, ini ingin tahu faktor resiko dan kemudian efeknya apa. Misalnya, tidak rutin misalnya mengkonsumsi obat-obatan, efeknya apa yang akan terjadi gitu. Nanti biasanya diamati secara langsung. Kelebihannya mudah dan ekonomis dari sisi waktu, cepat karena hanya sekali pengamatan atau pengukuran variabel. Kemudian variabel yang diteliti lebih banyak, baik variabel bebas maupun terikat yang dapat digali dan dipelajari korelasi atau pengaruhnya. Kemudian kalau yang eksperimental, tadi yang non eksperimental ya deskriptif. Kalau yang eksperimental ini ada pra-eksperimen, ada rancangan eksperimen, ada yang eksperimen semua atau kuasi eksperimen. Nah, macam-macam ini juga punya jenis-jenisnya sendiri gitu ya. Misalnya kalau rancangan pra-eksperimen ini ada one group design, ada one group pre-test
post-test design. Jadi sebelum dilakukan perlakuan diberi tes dulu, kemudian diberikan perlakuan misalnya. Kemarin misalnya diberi pengarahan, kemudian di post-test gitu ya, dilihat apakah ada pengetahuannya meningkat atau tidak dengan diberikan pengarahan atau diberi leaflet. Jadi ini masuknya di eksperimental. Nah, terus kalau eksperimen nanti juga ada random control group, pretest, post-test, design. Jadi kalau yang eksperimen ini ada kontrolnya yang tanpa diberi pretest dan post-test, kira-kira ini akan meningkat atau tidak gitu. Jadi nanti bisa diketahui jenisnya yang mana. Nah, ini ada contohnya. Misalnya jenis penelitian ini adalah observasional non-eksperimental, nol eksperimen ya, dengan metode deskriptif yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi tentang tingkat kepatuhan penggunaan antibiotik dengan pendekatan ini ya jenisnya rancangannya tadi cross seksional, yaitu metode penelitian yang dilakukan hanya mengamati objek dalam suatu periode tertentu dan hanya diamati satu kali. Tadi yang cross seksional itu kan hanya point time-nya hanya di waktu tertentu saja gitu ya, dan hanya diamati satu kali. Nah, ini cross seksional ingin tahu apa antara tingkat pengetahuan terhadap penggunaan antibiotik. Kemudian setelah jenis dan rancangan penelitian di bab 3 ini ada tempat dan waktu penelitian, ini mendeskripsikan tentang lokasi dan periode pelaksanaan penelitian, kemudian waktu penelitian. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah yang ditulis adalah rentang waktu mulai penelitian hingga selesai. Jadi deskripsinya dituliskan tempatnya di mana penelitian ini, kemudian waktunya harus ditulis rentang antara misalnya bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2020 gitu. Jadi rentang tidak hanya 1 bulan saja. Setelah itu nanti ada subjek dan objek penelitian. Yang namanya subjek penelitian ini adalah sesuatu yang diteliti, baik orang, benda, atau lembaga. Jadi siapa yang diteliti, apa yang diteliti gitu ya. Nah, ini subjek penelitian. Subjek penelitian adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Nah, dalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian. Nah, dari subjek itu apa yang akan diamati? Objek penelitian ini adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Nah, apa saja dari objek penelitian ini yang diamati dapat berupa sifat, kuantitas, kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, atau proses. Misalnya penelitiannya ingin mengetahui ya gambaran tadi ya, gambaran penggunaan atau tingkat pengetahuan gitu ya, tingkat pengetahuan penggunaan obat, misalnya antibiotik terhadap pasien di apotek kimia farma. Nah, berarti subjek penelitiannya adalah pasien di apotek kimia farma. Objeknya apa yang ingin kita ketahui dari subjek itu? Kita ingin tahu apa? Oh, ternyata tingkat pengetahuan terhadap penggunaan obat antibiotik, misalnya seperti itu. Nah, ini ada contohnya juga subjek dan objek penelitian. Subjeknya adalah pasien rawat jalan di klinik Pratama Rawat Inap Wiwit gitu ya, yang pernah mendapatkan terapi antibiotik. Jadi tidak semua pasien rawat jalan, tetapi pasien rawat jalan yang pernah mendapatkan terapi antibiotik. Kemudian objeknya apa dari pasien ini, pengen tahu apa sih tingkat kepatuhan penggunaan antibiotik. Jadi gitu ya, bisa membedakan antara subjek dan objek. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan atau jumlah keseluruhan dari unit analisis dari mana sampel diperoleh. Kemudian kalau sampel ini bagian dari populasi gitu ya. Kemudian jumlah sampel dapat ditentukan sesuai dengan tujuan dan referensi yang diaju serta dilengkapi dengan teknik sampling yang digunakan. Jadi nanti kalau memang populasinya itu tidak banyak, misalnya 25 atau 30, berarti ambil semua jadi total sampling. Jadi semuanya populasi diambil. Tapi kalau populasinya sampai banyak sekali, misalnya 500, kan itu tidak mungkin diambil semua, maka Bapak Ibu menentukan jumlah sampelnya. Nanti silakan dicari literatur saja, banyak sekali. Kalau sudah menemukan literatur yang mirip, pasti di sana ada rumus untuk menghitung minimal sampelnya.
Karena biasanya setiap keadaan atau setiap penelitian tuh rumusnya berbeda-beda gitu ya. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu juga mencari teknik samplingnya bagaimana, apakah random sampling, apakah accidental sampling. Nah, itu ada banyak tergantung bagaimana Bapak Ibu nanti memilihnya gitu ya. Jadi ada yang random, jadi samplingnya di random aja, bebas ambil sampelnya gitu ya. Meskipun bebas, tapi Bapak Ibu harus tahu caranya bagaimana menilai bebasnya itu seperti apa gitu. Kemudian teknik samplingnya nanti silahkan dituliskan juga. Setelah itu ada variabel penelitian. Bagian ini mendeskripsikan tentang variabel atau faktor yang diamati, diteliti dalam suatu penelitian. Nah, variabel itu ada banyak sekali gitu ya. Ada variabel yang variabel bebas atau variabel pengaruh atau biasa disebut independent variable. Jadi variabel bebas. Kemudian ada variabel terpengaruh, dependent variable atau variabel terikat. Nah, ini nama lainnya. Kemudian ada variabel pengganggu. Ini biasanya kalau penelitian di lab gitu ya, ada variabel pengganggu misalnya suhu atau apa. Kemudian ada variabel terkendali, ini variabel yang bisa dikendalikan pada penelitian, misalnya di lab suhu inkubator itu bisa dikendalikan karena bisa disetting misalnya. Itu variabel terkendali. Kemudian misalnya jumlah pengaduan gitu juga bisa karena menggunakan alat, jadi itu menjadi variabel terkendali. Tapi kalau ini tidak bisa dikendalikan namanya variabel pengganggu. Kemudian dalam penelitian tertentu ada juga variabel antara. Tapi ada juga variabel berupa variabel tunggal. Jadi kalau deskriptif itu biasanya variabelnya adalah variabel tunggal. Kemudian ada definisi operasional. Nah, ini biasanya berupa penjelasan tentang bagaimana suatu variabel akan diukur serta alat ukur apa yang digunakan untuk mengukurnya. Jadi biasanya dijelaskan. Kalau yang untuk deskriptif dijelaskan, pasti ada batasan-batasan. Misalnya tadi pasien rawat inap gitu. Ternyata nggak semua pasien rawat inap diambil, tapi pasien rawat inap yang pernah mendapatkan terapi antibiotik misalnya. Nah, jadi dijelaskan di definisi operasional karena tidak mungkin dimunculkan di judul sangat panjang sekali. Jadi dibatasi di definisi operasional di sini. Tapi definisi operasional variabel ini bukanlah definisi teoritis, tapi disesuaikan dengan penelitian yang akan Bapak Ibu kerjakan gitu ya. Dan tidak semua variabel perlu diberikan definisi operasionalnya, hanya variabel saja yang mempunyai lebih dari satu pengukuran atau yang pengukurannya spesifik atau variabel yang belum memiliki alat ukur standar dan perlu dikembangkan. Jadi nanti ditentukan saja apakah dari penelitian itu mana saja yang harus dijelaskan. Nah, ini contohnya, ini saya berikan contoh yang deskriptif misalnya ya, misalnya tadi yang tentang kepatuhan penggunaan antibiotik tadi ya. Nah, klinik Pratama Rawat Inap Wiwit ini fasilitas yang ada di mana? Kemudian tingkat kepatuhan itu apa? Perilaku penggunaan antibiotik. Jadi tingkat kepatuhan yang dicari adalah perilaku penggunaan antibiotik pada pasien. Nah, kemudian pasiennya itu siapa? Adalah pasien rawat jalan dan yang pernah mendapatkan terapi antibiotik. Jadi tidak semua pasien, meskipun di judulnya nanti ditulisnya pasien rawat jalan di klinik gitu ya, tetapi di definisi operasional dijelaskan lebih rinci yang seperti apa gitu. Misalnya mau meneliti tentang pasien hipertensi di rumah sakit gitu ya. Nah, nanti dijelaskan di sini apakah semua pasien hipertensi atau yang tanpa penyakit pendamping, dijelaskan di sini. Ada batasannya enggak? Nah, itu nanti jelaskan di sini. Kemudian menggunakan kuesioner. Apa itu kuesioner? Sejumlah pertanyaan tertulis yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh informasi. Nah, biasanya kalau kuesioner secara umum, secara teoritis hanya sampai di memperoleh informasi, tetapi di sini harus jelas informasi apa, informasi kepatuhan penggunaan antibiotik. Nah, Bapak Ibu jelaskan di sini karena ini sudah bukan teoritis, tapi sesuai dengan penelitian. Kemudian ada instrumen penelitian. Nah, ini alat-alat apa saja, bahan-bahan apa saja yang Bapak Ibu gunakan nanti dituliskan di sini. Nah, alat ukur ada yang berupa kuesioner gitu ya.
Nah, biasanya kuesioner tidak standar dalam arti tidak terbakukan untuk bisa digunakan dimanapun. Tetapi jika peneliti mengembangkan sendiri alat ukur yang akan digunakan, misalnya kuesioner, maka harus memastikan kalau alat ukur tersebut itu baik. Nah, disebut baik itu yang bagaimana? Ada dua syaratnya, yaitu valid dan reliable. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ini ingin mengembangkan kuesioner sendiri, membuat pertanyaan sendiri, nah sebelum digunakan nanti harus dipastikan apakah valid dan reliable. Nah, ini harus dengan analisis pakai salah satunya dengan SPSS gitu ya. Nanti pertanyaan misalnya ada 20 pertanyaan, berapa yang valid dan berapa yang reliable di sini. Misalnya dari 20 pasti nanti ada yang tidak valid gitu ya. Nah, itu nanti yang tidak valid harus di-reject pertanyaannya sehingga saat untuk penelitian tidak bisa menggunakan 20 pertanyaan tapi hanya misalnya 17 karena yang 3 tidak valid gitu ya. Kemudian untuk itu peneliti harus melakukan kajian untuk mengukur dan meningkatkan validitas dan reliabilitas alat ukur tersebut dengan cara melakukan uji coba atau tryout. Jadi nanti sebelum digunakan, misalnya tadi mau mengukur tentang tingkat kepatuhan penggunaan antibiotik di rumah sakit, rawat inap gitu tadi ya, pasien rawat inap di klinik misalnya. Nah, kalau mengembangkan kuesioner sendiri, maka Bapak Ibu harus divalidasi dulu sebelum meneliti di rawat inap mana tadi klinik Wiwit itu harus diuji coba dulu. Uji cobanya nggak boleh di tempat yang akan diteliti. Biasanya uji cobanya di tempat lain meskipun sampelnya hampir sama-sama pasien yang pernah mendapatkan antibiotik. Nah, itu harus diuji coba di tempat yang lain. Kemudian dicek apakah jawaban dari peserta yang uji coba itu pertanyaannya ini dianggap valid atau tidak. Misalnya nanti kalau pertanyaannya itu ambigu atau mungkin sulit dijawab, nah itu menjadi pertanyaan yang tidak valid. Jadi itu tergantung dari hasil kuesioner atau uji coba atau tryout-nya. Sehingga nanti kita peroleh pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah valid gitu ya. Dan harus dijelaskan bagaimana uji coba tersebut dilakukan. Kapan dilakukan, dengan metode apa saja, siapa subjek yang dikenai uji coba. Nah, itu analisis data dan hasilnya harus diketahui gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus memastikan kalau alat ukur atau kuesioner yang digunakan itu memang sudah valid dan sudah reliable. Oke, oh ya sebelumnya kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan kuesionernya sendiri, menggunakan kuesioner orang lain boleh asal sesuai sampel yang mau diambil, misalnya kuesionernya misalnya mau meneliti tentang tingkat pengetahuan penggunaan antibiotik, berarti Bapak Ibu harus mencari juga kuesioner yang mirip, yang juga sasarannya adalah pasien yang menggunakan antibiotik sehingga ingin mengetahui tingkat pengetahuannya dan dipastikan kuesioner yang digunakan itu juga sudah valid dan sudah reliable. Jadi silakan pakai kuesioner orang lain tetapi sudah harus jelas ada sudah di alat ukurnya jelas ada valid dan reliable. Biasanya nanti di penelitian tersebut akan muncul hasil validasi dan reliabilitasnya. Dan mesti ada sejarahnya, misalnya awalnya menggunakan 25 pertanyaan, kemudian dilakukan tryout atau uji coba, ternyata misalnya ada 5 pertanyaan yang tidak valid, tidak reliable, sehingga yang digunakan tinggal 20. Jadi nanti yang ditanyakan kepada pasien yang menjadi sasaran penelitian ya hanya 20, nggak boleh 25. Kalau misalnya mau diganti pertanyaan yang lain misalnya, oh ternyata di-reject 5, tinggal 20. Tapi nanti kalau yang 5 di-reject jadi saya kekurangan ini materi karena menjadi ada pertanyaan tertentu yang hilang. Maka bisa diperbaiki nggak pertanyaan yang 5 itu? Bisa, silakan diperbaiki. Mungkin pertanyaannya membuat orang bingung gitu ya, membuat orang bingung sehingga tidak mudah dijawab oleh responden sehingga boleh diganti pertanyaan. Terus kalau diganti apakah langsung bisa dipakai? Tidak bisa, tapi harus diuji cobakan lagi gitu ya sampai benar-benar valid dan reliable.
Kemudian setelah itu silakan tuliskan jalannya penelitian, tahapan kerjanya bagaimana dari awal hingga mendapatkan eh, uji pendahuluan tadi, khususnya di proposal. Kemudian dituliskan cara analisis data. Ini menjelaskan tentang bagaimana seorang peneliti mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan penelitian. Dalam subbab ini disajikan rumus-rumus yang digunakan jika menggunakan statistik, persamaan reaksi kimia jika menggunakan analisis kimia, atau persamaan matematik jika menggunakan analisis matematik. Jadi di analisis data silakan Bapak Ibu sampaikan bagaimana dari data yang diperoleh kemudian menjadi informasi gitu ya. Misalnya, oh nanti tadi tingkat pengetahuan yang diperoleh datanya apa? Datanya adalah dengan scoring gitu ya. Kemudian dijelaskan dari scoring itu bagaimana bisa memberikan informasi. Misalnya dari scoring itu Bapak Ibu jadi tahu, oh nanti scoring tingkat pengetahuan rendah itu kalau skornya berapa. Kalau tingkat pengetahuan sedang itu skornya berapa gitu ya. Nah itu caranya menjelaskan dari data menjadi informasi. Oh ternyata begitu diolah, kalau skornya sekian, saya bisa menyimpulkan, maka tingkat pengetahuannya rendah. Kalau skornya sekian, nanti saya menyimpulkan tingkat pengetahuannya sedang gitu. Nah, itu dituliskan di sini. Kalau ada rumus-rumusnya, misalnya ada juga nih kuesioner misalnya yang ada rumus, misalnya dari skor sekian dibagi berapa dikali 100% misalnya. Nah, itu tergantung nanti bagaimana cara menganalisa data kuesioner yang Bapak Ibu gunakan gitu ya. Misalnya nanti ingin tahu gambaran penyimpanan obat dibandingkan dengan Permenkes atau SPO atau SOP yang ada gitu. Nah, nanti berapa persen eh, yang sesuai. Nah, itu misalnya ada rumusnya ya dituliskan aja di sini rumusnya bagaimana. Jadi dijelaskan. Yang terakhir nanti silakan menuliskan membuat jadwal penelitian. Jadi ini garis besar saja kegiatan yang akan dilakukan Bapak Ibu semua gitu ya. Biasanya dalam bentuk tabel. Dan jadwal penelitian ini hanya ada di proposal penelitian saja ya. Jadi nanti kalau di laporan KTI setelah ujian proposal, nanti yang laporan hasil KTI ini jadwal penelitian sudah tidak ada, nanti dihapus. Nah ini contohnya misalnya tahap pertama studi pustaka dilakukan bulan apa, kemudian misalnya persiapan kuesioner atau pengumpulan bahan atau apa silakan sampai hasil akhirnya akan membuat laporan KTI itu mau dikerjakan kapan. Jadi ini menjadi rencana Bapak Ibu semua. Oke, sudah cukup dari saya ini ya mungkin eh, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa membaca-baca, mencari literatur, mungkin kalau literaturnya dari KTI langsung mungkin bisa lebih eh, mudah gitu ya, karena langsung ada gambaran. Kemudian kuesioner tadi dicari kuesioner yang lengkap ada hasil validasi dan reliabilitasnya. Mungkin itu dulu dari saya, semoga bermanfaat, selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.